Hai, ini aku, Januari Kosaputra. Walaupun tidak kelihatan di layar ya karena hitam. Begini-begini, aku ini mahasiswa Winsai Purwokerto dari jurusan Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Di sini saya bingung nih, mau melakukan UAS manajemen arsip di mana. Nah, kemudian itu saya kepikiran tuh punya teman. Akhirnya saya pergilah ke rumah teman. Ya, begitulah sih. Nah, pas sampai di rumah teman, aku malah tiduran. Nah, di situ saya mikir-mikir tuh, bagaimana kalau saya melakukannya di SD Negeri 2 Pancar. Tapi masih bingung, alasannya itu apa kalau saya mau melakukannya di SD Negeri 2 Pancar. Dan kemudian, saya pengen ngopi. Akhirnya saya bikin kopi dulu. Nah, pas saya ngopi, saya dapat ide karena tempatnya di SD pasti pengelola pengarsipannya belum terdata dan belum ada arsip digital sama sekali. Nah, saya itu dapat alasan tuh. Bagaimana kalau saya mengenalkan software Omeka dan melakukan pengarsipan digital di SD Negeri 2 Pancar tersebut. Oke, di sini saya menjelaskan bahwa Omeka itu software berbasis digital untuk menyimpan arsip digital tanpa ada bentuk fisiknya, melainkan hanya bentuk digitalnya saja. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan Omeka itu apa, saya mulai melakukan penginstalan software Omekanya dan aplikasi SAM-nya. Dan untuk video penginstalannya saya tidak ada ya. Dan saya langsung ke proses selanjutnya, yaitu melakukan penginstalan Omeka, yang dimana proses penginstalannya itu ada di file SAM dan kemudian ada file lagi htdocs, dan kita kemudian melakukan penginstalannya di file htdocs-nya. Untuk proses penginstalaannya kita percepat saja ya, karena prosesnya itu terlalu lama ya. Setelah berhasil diekstrak, saya menjelaskan bahwa file Omeka yang sudah diekstrak itu untuk diganti namanya supaya nantinya mudah dicari waktu melakukan pencarian di Chrome. Dan karena saya melakukan penginstalannya di SD Negeri 2 Pancar, akhirnya saya mengganti namanya menjadi SD Negeri 2 Pancar. Nah, di sini saya salah ketik nih. Jadi akhirnya semuanya ketawa deh. Oke, setelah kita puas tertawa, kemudian saya mulai mengaktifkan aplikasi SAM-nya dan mulai melakukan start pada ikon Apache dan MySQL-nya untuk membuka localhost-nya. Nah, di sini saya langsung masuk ke Chrome-nya ya dan mulai mengetik localhost php-admin untuk membuat database-nya. Oke, setelah masuk ke localhost-nya, saya menjelaskan bahwa untuk membuat database-nya kita harus mengklik ikon database dan mulai membuat akun dengan cara create akun. Nah, kan saya melakukan penginstalannya di SD Negeri 2 Pancar, makanya saya kasih nama database-nya SD Negeri 2 Pancar, kawan-kawan. Nah, setelah membuat database-nya, kemudian saya klik icon home dan kemudian saya klik kembali icon database-nya, dan setelah itu ada check privilege. Nah, check privilege itu kita pencet dan itu gunanya itu untuk melihat apakah data itu sudah benar ataupun error. Dan setelah itu datanya sudah benar, nggak ada errornya, kemudian kita klik add user account. Nah, untuk add user account sendiri itu gunanya itu buat membuat akun untuk masuk ke software Omekanya, dan kita disuruh melakukan pengisian data di add user account tersebut. Ada username, hostname, dan juga user dan password. Karena username dan password itu bersifat personal ya dan rahasia negara,
saya skip aja ya. Dan untuk hostname-nya itu kita ubah menjadi localhost. Nah, setelah melengkapi data tersebut, kita langsung klik global privilege. Nah, itu kita klik semua. Setelah kita klik semua, itu langsung kirim. Kalau bahasa Inggrisnya itu go. Jadi ya itu sudah termasuk langkah-langkah membuat akun untuk masuk ke software Omeka-nya. Nah, di sini saya langsung masuk ke Chrome ya untuk membuktikan apakah akun yang telah saya buat tadi itu berhasil atau tidak untuk masuk ke software Omeka-nya dengan cara kita mengetik localhost / nama file Omeka yang telah saya ganti tadi pas awal-awal. Nah, pas saya coba ternyata gagal. Tapi tenang, itu emang gagal. Kemudian untuk memperbaiki errornya, kita langsung masuk ke filenya ya, file yang Omeka-nya yang telah kita simpan di htdocs. Kemudian pas kita buka file Omeka-nya, kita cari yang namanya db. Setelah kita klik icon db-nya, kita ganti tuh kode-kodenya dengan user akun yang telah kita buat tadi di localhost. Nah, tadi kan kodenya sudah diperbaiki kan. Kemudian tuh saya mulai merefresh ulang kembali tuh halamannya untuk membuktikan apakah software Omeka-nya berhasil atau tidak. Sebenarnya ini udah berhasil nih pas yang ini, tapi itu kameramennya itu malah adepnya salah. Tapi sebenarnya udah berhasil loh, saya sudah mulai mengetik. Nah, di sini saya mulai mengetik username, password, dan email, dan saya juga menambahkan site title dan site description. Dan untuk site title-nya saya pakainya arsip digital SDN Negeri Bancar, dan untuk site deskripsinya saya pakainya itu deskripsi tentang arsip SDN Negeri Bancar, koleksi arsip yang ada di SDN Negeri Bancar. Setelah sukses diinstal, kemudian saya itu mengklik icon admin dashboard karena saya itu ingin menginput arsip yang ada di SDN 2 Bancar tersebut. Di sini saya menjelaskan antara admin dashboard dan public set, bahwa public set itu untuk melihat arsip yang telah diinput gitu loh. Setelah saya klik admin dashboard, saya diperintahkan untuk mengisi username dan password. Dan untuk mengisi username password itu membutuhkan akun khusus, yaitu akunnya telah dibuat tadi di localhost untuk masuk ke Omeka-nya. Makanya akun itu penting yang tadi, jangan sampai lupa. Nah, ini tampilan awal dari software Omeka-nya ya. Di sini kan ada menu pilihan. Di sini saya memilih menu item. Kenapa saya memilih menu item? Menu item itu untuk menginput arsip dari SDN Negeri Bancar untuk masuk ke arsip digital. Di sini kan saya sudah mulai memfoto nih, dari cover arsip program kerja perpustakaan, laporan tahunan perpustakaan, terus ada buku kunjungan harian perpustakaan. Nah, kenapa saya mendapatnya itu arsip perpustakaan semua? Karena saya itu lagi di lokasinya itu di perpustakaan SD-nya loh. Jadi yang paling dekat itu arsip yang ada di perpustakaan. Jadi saya dikasih oleh ibunya itu arsip yang ada di perpustakaan itu loh. Dan itu juga yang akan dimasukkan ke dalam inputan untuk arsip digital yang telah kita buat tadi. Nah, di sini itu saya menjelaskan bahwa untuk menginput arsip yang aslinya dari arsip fisik ke arsip digital itu kita perlu menginput data-data seperti title, subjek, deskripsi, terus ada kreator, terus ada tanggal, ada tipenya apa, terus ada identifikasinya. Nah, identifikasinya itu identifikasi dari siapa yang menginputnya. Saya jelaskan satu persatu di sini. Karena pada proses penginputannya itu lumayan memakan waktu ya, kita percepat saja ya sampai finish. Hehe.
Setelah proses penginputannya selesai, kemudian kita itu lihat pojok kanan bagian atas itu ada item, kemudian lihat bawahnya itu ada public. Sebelum kita klik add item, kita publiknya itu disanang terlebih dahulu supaya arsipnya nanti bisa dilihat oleh orang. Terus kemudian baru klik add item. Setelah data yang diinput itu sudah di add item, kemudian kita edit tuh. Setelah edit, kita masuk ke item tipe metadata. Nah, di situ kita milihnya still image karena kita mau menggunakan media gambar, dan untuk itu kita harus memilih yang original format itu dengan pilihan JPG karena kita itu baru foto cover arsip, yang dimana cover arsip itu termasuknya ke dalam JPG, makanya kita original formatnya pakainya yang JPG. Setelah selesai menginput datanya, kemudian klik pojok kanan atas yaitu ada save changes. Nah, itu kita klik icon itu. Kemudian setelah kita klik, kita edit lagi untuk mengupload foto arsip yang telah kita tadi foto melalui kamera. Dan caranya itu kita harus masuk ke files, dan setelah masuk ke file kita itu pilih file yang akan diupload sebagai arsip digital. Dan ini proses pada penginputan gambar yang akan dimasukkan ke software Omeka-nya yang akan dijadikan sebagai arsip digitalnya. Di sini tuh saya sudah jadi tuh. Jadi kalau misalnya saya tuh klik ikonnya ada gambarnya itu, terus kita arahkan ke linknya ada gambarnya itu loh. Jadi kalau sudah begitu berarti sudah berhasil. Di sini Ibu Putri mencoba melakukan penginputan arsip sendiri dan masih ditampingi oleh saya karena Ibu Putri sendiri masih belum paham banget. Walaupun belum paham, tapi Bu Putri mencoba untuk memahami lebih lanjut, dan akhirnya itu Bu Putri berhasil. Ini saat Bu Putri mulai melakukan pengarsipan digitalnya itu, Bu Putri masih mandang kaku karena baru pertama kali. Tapi kata Bu Putri itu pengalaman baru, jadi nambah wawasan baru lah, sampai minta diajarin lagi cara-caranya. Nah, pas di sini Bu Putri itu sudah berhasil tuh menginput arsipnya, dan ini lagi di halaman public set loh untuk melihat arsip apa aja yang telah diinput. Gitulah kira-kira. Nah, yang ini tuh foto dari arsip yang telah kita buat tadi. Nah, ini tuh tampilan dari public set dari arsip SMK Pancar. Karena arsip ini itu sebagian besar itu dibuat pada tahun 2004, makanya saya kategorikan arsip ini sebagai arsip dinamis inaktif. Kenapa saya memilih itu? Karena kan di situ ada arsip yang memuat data siswa-siswi yang
masuk ke perpustakaan. Karena itu pada tahun 2024, maka itu datanya itu validnya di tahun 2024, dan sekarang kan tahun 2025, makanya itu arsip sudah tidak bisa digunakan karena sudah tidak relevan. Makanya saya kategorikan arsip ini sebagai dinamis inaktif. Woi lu yang tiduran, gua mau tanya nih, lu pas melakukan penginstalan di SD Negeri Bancar itu lu mengalami kendala apa enggak? Oh, tentu ada. Itu kendala yang saya alami waktu di SD Negeri Banjar itu. Menurut saya kendalanya itu ada di diri saya malahan, karena pada saat penginstalan software Omega-nya saya itu sempat grogi parah malahan, sampai saya salah ketik. Ini sih menurutku ya, itu sih yang paling buat kendala loh di saya pada proses penginstalan software Omega di SD Negeri Banjar. Nah ini tuh ada foto saya dan Putri, terus ada foto saya dan rekan saya, itu ada saya, Putri, dan juga teman saya itu Arkan.